Indonesia. Lalu tahun 41 mengalami perbaikan seperti tutup lampu, seperti tempat senjata. Ini supaya cahaya musuh nggak nampak. Ini musuh nggak nampak. Lalu ini untuk tempat senjatanya. Banyak perbaikan dari tahun 40, tapi sama aja ini kecuali cc-nya ditambah 600 hingga 500. Kalau ini kita masuk ke BSA, jenisnya M20 tahun 48, jenisnya sama. Cuman ini udah masuk produk sipil karena tahun 45 sudah merdeka. Artinya kita sudah lepas dari Perang Dunia Kedua di seluruh dunia, termasuk Indonesia merdeka tahun 45. Jadi 48 ini produk untuk semi militer, ini sering dipakai oleh PM, polisi di kota-kota besar Inggris. Lalu kita lompat ke tahun 52. Ini BSA yang mempunyai sejarah luar biasa. Hat-trick, 6 kali menang waktu tanding dengan produk-produk Inggris yang lain dalam rally. Ini menjadi legend dan betul-betul the best from BSA. Ini dia BSA The Golden Class. Ini 650 cc tahun 52. Kalau zaman sekarang orang pakai Mio untuk cewek-cewek ngalamin, justru kita ingin bertanya tahun-tahun 50-an cewek-cewek di Inggris tuh sukanya naik apa? Naik BSA, ini ibarat Mio, cc-nya kecil, 125 cc, ini BSA Bantam. Banyak cewek yang pakai. Mereka menggunakan ini pada waktu itu sudah sangat tren dan bergengsi, ibarat zaman sekarang sudah pakai Mio mereka semua. Ini Matic. Lalu ini tahun 56 350 cc, ini same sama ini 150 cc Bantam sana depan. Lalu ini perbaikan shocknya sudah ada swing armnya. Yang putih tadi tahun 40 48 di bawah 50 belum ada swing arm, ini udah pakai swing arm tahun 56. Ini harganya cukup melangit ini dibanding rekan-rekan yang lain, padahal produknya sama, tahunnya lebih muda. Nah, tapi orang banyak minat memakai ini karena sudah pakai soft swing arm. Ini BSA C12, ini 250 cc, ini cukup langka di masa pembangunan Inggris sesudah mereka bebas dari Perang Dunia Kedua. Ini sering digunakan untuk kantor pos resmi di Inggris. Ini BSA. Ada juga pribadi, tapi satu-satu lebih banyak memang speknya untuk kantor pos. Semua kendaraan kantor pos resmi dari Inggris adalah BSA C12, C11, 250 cc. Lalu kita kembali kepada BSA yang paling tua. Ini ada BSA model Sloper. Ini tahun 28. Ini saya ambil dan saya import dari Afrika Selatan dan dikirim. Ini ber-cc 500 cc. Dan dia twin port, 2 knalpot. Dan bentuk mesinnya sangat beda. Kenapa disebut dia ini sebagai Sloper? Karena mesinnya miring. Dan unitnya, klepnya itu dibuat. Luar biasa. Ini yang untuk sloper jenis twin port atau double knalpot. Ini satu-satunya di Indonesia. Jenis ini kan, jenis sloper yang 2 knalpot satu-satunya di Indonesia. Nah, kalau jalan jauh dia harus disemprot pakai oli. Makanya sering kami pakai kulit di sini.
Pernah muncul ya? muncrat dan cepat habis. Dan ini menariknya BSA ini, koplingnya di sini. Ini dia. Jadi pijit ini pijit ini, bos. Pijit ini. Bedanya kalau Inggris dia yang penting kekuatan. Kalau Amerika efisiensi. Bayangkan saya angkat gas. Ketika saya mau pindahkan kopling harus lepas gas, sangat tidak efisien. Amerika dengan dia nggak kuat, nggak tahan, pekal Harley, tapi dia gas tetap, pijak koplingnya di kaki, dia efisien, letaknya juga cukup natural. Ini kadang-kadang ada pemaksaan, karena kita lepas ini lagi kencang, lepas. Kalau lagi pelan lepas gimana? Harus pinter-pinter main kopling. Jadi masing-masing punya keahlian, masing-masing punya ketangguhan. Tapi saya memang maniak BSA. Disinilah kejadiannya Harley yang menjadi simbol status sosial di mana-mana itu saya jadikan pengawal BSA. Orang harus tahu memang lebih mahal barang antik daripada barang-barang mahal. Termasuk Harley juga mahal. Yang dua begini. Ini untuk militer juga dari Amerika. Sekutunya ini, lawannya itu BMW, Jerman. Lalu di sebelah sana, karena ini memang direncanakan untuk museum, ada Harley yang sering digunakan untuk militer kita, PM kita, masa kemerdekaan. Ini dia mobil Harley tahun 38. Ini yang WL 38. Tapi tahun 40-nya ke atas itu sudah menjadi WLA. Itu untuk Army, A-nya itu. Jadi ini WL. Ini juga unik karena dia giginya di sini, koplingnya di kaki. Sama dengan BSA yang soft, koplingnya bukan di kaki tapi di kaki. Unik. Ini BSA jenis M20 atau KM20 dengan cc 500 cc. Ini masih kalau bakal kendaraan resmi militer Britania Raya atau England. Dan ini dari pabriknya memang dibuat speknya ada dua jenis. Satu yang sespan itu artinya ini sespan, ada gandengannya. Ada juga yang tunggal seperti yang di sana. Itu tunggal. Nah, single ya, tunggal single. Kalau ini sespan, ada gandengannya di sini. Ini sama aja, fungsinya sama. Menarik. Cukup menarik. Dan penumpang kalau mau dingin dia bisa buka ini. Untuk barang di sini. Biasa mereka membawa pejabat militer atau rekan tim dia yang khusus konsentrasi memegang senjata untuk memantau musuh. Sementara drivernya konsentrasi membawa kendaraan. Inilah dia BSA tipe KM20 dan jenisnya bukan single, jenisnya sespan, ada gandeng.
ada BMW R25. Inilah andalan Jerman ketika Perang Dunia Kedua. BMW R25, R26, macam-macam sampai R5. Semua tidak pakai rantai, dia pakai gardan. Dia tidak ada rantai, dia gardan aja. Ini kelebihan dia. Ini gardan ya. Lalu kita lihat lagi di sebelahnya juga produk Jerman, Zundap Super Sabre. Ini Zundap Super Sabre tahun 56. Ini juga cukup tinggi bersaing. Lalu kita lompat ke Yugoslavia. Ini Jawa atau yang disebut Java. Ini sebenarnya Java ini singkatan dari dua orang, Javerlek, Wanderlek. Lalu DKW, kembali kita ke Jerman. Ini produk yang juga cukup populer. Dan ini untuk kelas ringan. CC-nya ada yang 50, ada yang 35, ada yang sampai 100, di bawah 100. Inilah yang akhirnya kita lihat di kota tetangga kita menjadi becak Medan. Yang sayang sekali itu dihapuskan. Syukur Medan masih memiliki istana Maimun dan cagar budaya lain. Ini sak buatan Jerman, cukup bagus. Ini yang dipakai kaum misionaris, misalnya pastor, pendeta, untuk mengembangkan tugas-tugasnya di bumi Indonesia. Nah, di sini BSA sama, misalnya ini BSA 7 sama dengan The Golden Class. Kalau kita lompat lagi di sebelahnya, langsung kita masuk ke dunia Jepang. Jepang dengan Indonesia itu dimulai kerjasama tahun 73. Sampai kemarin kita ingat dalam sejarah itu ada sempalan terjadinya gerakan Malari. Itu yang kita kenal karena mungkin menganggap polisenya itu kurang cocok untuk Indonesia pada waktu itu, pada masa itu. Nah inilah dia, buktinya Suzuki GT tahun 71. Ini 380 cc. Inilah satu-satunya kendaraan yang paling jujur saya lihat. Karena 380, biasanya orang 380, 390 udah digenapkan 400. Tapi dia tetap tertulis 380. Nah, kalau yang ini Yamaha RD, ini nenek atau nenek moyangnya RX King atau RX Cobra, ini dia Yamaha RD tahun 71, 400 cc. 400 cc. Waktu itu produknya cukup banyak, tapi orang jarang membeli yang cc gede karena itu nggak irit. Mereka beli yang 100, 150, 125 cc. Nah ini CB ini buatan Honda dan ini terkenal dua ini. Ini CB Ducati dengan 100 cc ya, CB Ducati. Yang ini Kijang, ini Kijang S90Z tahun 70. Lebih menarik lagi ada yang lebih tua, tahun 68, tahun 62, Honda Sport Cup C110. CC-nya ini cuma 50 cc, tapi dia knalpotnya naik, model sport benar. Kalau CC-nya cuma kecil. Ini dia Honda C110. Lalu yang menarik, legend adalah Honda C50 tahun 68. Ini cikal bakal dari C70 atau Astuti. Ini tahun 68. CC-nya ini juga 50 cc. Lalu kita lompat ke Jerman. Di sini ada HMW. HMW ini kalah bersaing dengan yang sebelumnya, kakaknya seperti BMW, DKW, karena produk satu negara. Jerman dikuasai oleh merek BMW dan DKW. HMW tidak. Ini akhirnya pabriknya cuma cukup bergerak selama 2 tahun, lalu bangkrut. Setelah itu mereka pindah ke Austria, bukan Australia, Austria. Di Austria, di Wina, mereka buat pabrik ini juga karena memang pasarnya kurang minat orang sama HMW. Itu nggak lama, cuma 4 tahun. Jadi total dia produksi ini cuma 6 tahun. Tapi bagi kami yang suka mengumpulkan barang-barang sejarah, justru ini yang kami cari sekarang. Karena produknya yang terbatas, usia pabriknya yang sangat sedikit, ini jadi langka dan jadi cukup mahal. Ini dia, HMW tahun 39. Lalu di sebelahnya ini juga punya sejarah terhadap Indonesia.
tentang Vespa. Nah, ini Vespa yang tertua yang ada di museum ini tahun 56, 150 cc GS 150. Ini mesinnya tidak utuh semua di sana, tidak utuh semua di sebelah. Biasanya Vespa di sebelah. Di sini ada karburator di sini. Ini karburator. Biasanya karburator di mesin dan di knalpot. Tapi justru ini di sini. Ini cukup langka. Kalau tahun 55 dia udah stang urat. Lampunya sudah di bawah. Hanya beda setahun. Ini juga di Sumatera hanya dihitung paling ada 2 atau 3. Di sebelahnya inilah yang melegen bagi perjuangan Republik Indonesia. Indonesia waktu mau merdeka tidak diakui oleh negara-negara dunia kemerdekaan. Akhirnya kita masuk ke non-blok kebijakan daripada Bung Karno. Nah, pada masa Kongo, negara Kongo dalam kesulitan dan terjadi pergolakan di sana, justru PBB meminta, padahal saat itu kita belum sebagai anggota PBB, meminta supaya Indonesia mengirimkan tentaranya, khususnya soal medis, tentaranya untuk membantu Kongo. Ini dipenuhi Indonesia, maka waktu Kongo sudah aman, negara Kongo pada masa itu lagi tren-trennya Vespa dari Italia. Nah, rasa penghargaan mereka terhadap perwira kita dihadiahi Vespa Italia tadi. Inilah dia Vespa yang disebut Kongo. Sebenarnya di pabriknya tidak dikenal Kongo, yang dikenal FB, FBA, FFB itu jenisnya. Kongo ini hanya ucapan, karena waktu itu untuk tentara-tentara kita yang katakan yang perwira mendapat ini, lalu yang bawahannya perwira yang bukan perwira mendapat mesin jahit Singer dan macam-macam. Ini juga dengan dipanggilnya negara kita mewakili Indonesia untuk membantu negara Kongo, sebenarnya itu implisit dunia sudah mengakui keberadaan Indonesia, dunia sudah mengakui eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu kemenangan kita. Kalau Vespa PTS ini kenangan saya sama mantan pacar saya, yaitu istri saya waktu kuliah dulu tahun 80. Saya sering pakai ini karena hemat. Saya sendiri lebih suka terhadap BSA gitu. Tapi maklumlah ekonomi anak kos, jadi pakai Vespa lebih ringan. Ini dia. Dan menarik, di sini ada Harley. Harley umumnya orang beranggapan itu adalah motor gede, mobil. Ternyata ada Harley Trail. Harley ini produk tahun 77 dan sempat itu resmi masuk ke Indonesia. Ini 2 tak mesinnya, artinya minyak campur, tahun 77. Dan waktu itu Indonesia lagi dilanda epidemi malaria. Maka semua departemen kesehatan di seluruh Indonesia untuk turun ke lapangan, ke kampung-kampung, ke kelurahan-kelurahan menggunakan ini. Tim dari tim kesehatan kita, dinas kesehatan kita, tahun 77 itu. Namun sayang, ini sampai tahun 80-an produk ini. Namun sayang, Greenpeace dan organisasi lingkungan di Amerika meminta supaya ini ditiadakan, di stop produk dari Harley, khususnya untuk 2 tak. Karena itu polusi dan mengganggu lingkungan. Mereka sangat-sangat peka soal lingkungan dan polusi. Jadi akhirnya ini produk berakhir sampai tahun 81, 77 sampai 81. Ini unik, image orang soal Harley, motor gede, ternyata ada Harley yang cc-nya hanya 125 cc. Ini namanya Harley Malaria. Kenapa disebut Harley Malaria? Karena pada waktu itu didatangkan dan diberikan kepada dinas kesehatan, borong semua Harley Trail untuk menangani penyakit epidemi malaria pada waktu itu. Dan sama kayak Kongo ini di pabrik dan hanya ucapan. Kalau kita mau dengar ucapannya, dulu masa saya muda, saya beli Suzuki pun kata orang apa? Waduh, udah beli Honda ya, kan tertulis di tang itu Suzuki atau Yamaha. Dia nggak tahu, rupanya Honda itu bukan merek bagi kata-kata kami, tapi Honda itu adalah bentuk daripada sebuah sepeda motor.
wah udah beli sepeda motor maksudnya, tapi dia sebutkan sinonimnya menjadi Honda. Ini hanya kebiasaan-kebiasaan, walau menyalah tapi jadi unik bahasa, jadi khas Sumatera Utara. Terima kasih.